terkait ini penurunan GFS. Sebenarnya GFS ini kalau yang kami ada pernah tahun lalu sebenarnya ketika mengumpulkan di Kanwil dan juga beberapa kali ketika kami kunjungan ke KPPN juga mengenalkan sedikit-sedikit terkait GFS inilah. Pun Bapak Ibu juga ada yang sudah mengikuti Government Financial Statistic ini. Ya, kalau ini yang saya sampaikan ini hanya ya kulit luarnya, paling enggak kita tahu kalau ibaratnya di laporan keuangan itu ada namanya jurnal, ada namanya buku pembantu, ada namanya neraca akrual, neraca percobaan, ada juga nanti laporan komponen-komponen laporan keuangannya. Kalau di GFS ini sebenarnya polanya seperti apa sih gitu. Yang pertama ini mungkin promosi dulu ya. Ini kalau di GFS Kanwil sudah sampai dengan 2024 ini kemarin sudah menggunakan data awal dari Pemda, data preliminary. Cuma nanti kemungkinan nanti data unauditednya adalah setelah Lebaran ya. Dan juga kalau auditednya ini agak lama, biasanya nanti bulan Agustus. Cuma ini preliminary sifatnya lebih ke flash report lah, dan juga ada analisis tematik terkait laporan arus kas kalau untuk 2024 kemarin. Kemudian ini pola GFS ya, kalau kita tahu kalau di laporan keuangan pada umumnya itu kan menggunakan neraca percobaan. Kalau di GFS ini ada namanya menggunakan GFS table. Jadi konsepnya sama, kalau dari neraca percobaan itu kan dari neraca percobaan nanti konversi menjadi laporan-laporan di GFS. Laporan keuangan. Kalau di GFS ini jadi dia itu konversi GFS table yang terdiri dari 9 table dan nanti akan dipetakan menjadi 4 laporan lah, utamanya 4 laporan. Yang pertama itu ada terkait statement of operation, atau kalau di kita lebih mengenalnya sebagai laporan operasional GFS, dan juga statement of source of uses of cash. Ini kurang S ya. Sources and uses of cash. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan laporan sumber dan penggunaan kas. Ini dibentuk dari tiga table ya. Table revenue atau pendapatan, table pertama, table kedua, table expense, table beban, kemudian table transaction in assets and liabilities. Ya ini transaction liabilities. Jadi ini dari tiga table ini akan membentuk, kalau dia berbasis cash menjadi laporan sumber dan penggunaan kas, kalau nanti dia versi akrualnya menjadi statement of operation. Ini kurang lebih kalau di kita di laporan keuangan pada umumnya itu LO dan LAK ya. LO dan LAK. Ini yang saya tanjain biru dan kuning. Kalau yang biru itu sudah disusun. Kalau yang kuning ini penyesuaian dalam arti karena sampai sekarang GFS ini kan laporan konsolidasi ya Bapak Ibu ya, dari antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara garis besar karena memang kita melihat itu laporan operasionalnya, terutama laporan operasionalnya di daerah itu di Pemda ini masih dari tim pusat ini bisa dibilang masih belum ketemu alurnya. Misal alurnya kalau LO itu kan alurnya harusnya ada alur ke LPE dan neraca ya. Dilihat sama kantor pusat ini di sistem Pemda ini masih banyak yang miss lah, bisa dibilang LO ke neraca dan LPE-nya masih banyak yang miss. Oleh karena itu sampai sekarang penyusunan GFS ini masih menggunakan pemetaan dari LRA. Jadi dimetakan LRA-nya ke operasi. Oleh karena itu kalau lihat laporan yang di Kanwil bahkan pusat pun sebenarnya kalau laporan operasional dan laporan penggunaan dan sumber kas ini nilainya sama, bisa dibilang nggak sama plek gitu. Nah itu kalau untuk perbandingan antara yang LO kita pada biasanya dengan LO yang GFS kurang lebih digambar seperti ini. Kalau pendapatan itu dengan pendapatan di LO, GFS dan
Operasional sebenarnya kurang lebih sama sih, kurang lebih sama, cuman kalau untuk GFS ini, kalau ini kebijakan internalnya, kalau di GFS ini tuh tidak mencakup dana transfer ya, berbeda dengan pendapatan dan beban di LKPK, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, yang naik lagi dari LKPP dengan LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menjadi LKPK konsolidasi. Itu kurang lebih nggak beda jauh, cuma bedanya kalau kalian lihat salah satunya adalah transfer ini. Kemudian beban juga kurang lebih sama sebenarnya hubungannya. Cuman kalau untuk beban ini ada tambahan ya, di mana belanja modal, maaf. Oh iya, kalau beban ini sama dengan pendapatan sebenarnya, bedanya satu di transfer tadi, yang kedua itu adalah nanti kalau di GFS ini nanti ada namanya laporan arus ekonomi lainnya, itu dikeluarkan dari pendapatan dan beban operasional, nanti ada selanjutnya. Kemudian kalau di bagian selanjutnya itu adalah, jadi LOGFS ini justru meskipun dia laporan operasional, kalau dibandingkan dengan laporan pada sektor ekonomi ini, justru dia malah berhubungan dengan LRA. Salah satunya adalah, pertama adalah pembiayaan, di mana di LO ini juga ada komponen pembiayaan. Kalau kita di LO pusat kan nggak ada ya, kalau pembiayaan itu kan adanya di LRA ya. Dan juga selain itu, eh, setelah surplus defisit, kalau di GFS namanya saldo operasional bruto dan neto, itu ada namanya akuisisi atau pelepasan non financial assets. Eh, ini kalau di kalau di LRA itu ada di belanja modal ya. Cuman bedanya kan kalau belanja modal berarti sisinya adalah sisi mengakuisisi atau membeli. Sedangkan kalau di kolom ini, kalau di GFS itu selain ada akuisisi juga ada pelepasan ketika ada lelang atau penjualan BMN. Seperti itu. Ya, kembali lagi ke yang bagian tadi, yang saldo operasi bruto ini, NOB atau GOB, gross atau NOB GOB, gross atau net, gross atau net operational GOB balance, gross atau net operational balance, itu bedanya cuma ini ya. Itu kalau bruto itu dia mengecualikan beban aset tetap. Beban aset tetap itu kalau di akuntansi kita mengenalnya dengan penyusutan amortisasi. Seperti itu. Nah, kalau untuk prakteknya di kita, karena tadi sudah disinggung, karena kita LOGFS ini menggunakan dipetakan dari LRA, otomatis penyusutannya masih nol ya, karena kan kalau dari LRA kan nggak ada penyusutan. Jadi ini mas ada dengan segala penyesuaiannya lah kalau di GFS kita lah. Selanjutnya itu operasional cash ya. Selain itu adalah laporan sumber dan penggunaan kas yang di GFS. Kurang lebih sebenarnya penjelasannya sama dengan yang tadi, sama. Cuman bedanya kalau saldo laporan sumber dan penggunaan kas GFS ini, karena tadi LO-nya dipetakan di daerah, otomatis laporan sumber penggunaan kas ini nilainya sama. Cuman perbedaannya ini hanya ini di bagian terakhir paling bawah ini, di bagian pembiayaan itu, jadi ada yang dikecualikan. Karena ini kan akuisisi financial aset berupa uang dan deposit itu kan apa ya? Jadi uangnya cuma masuk dan keluar, tidak sebenarnya secara kas itu tidak ada mutasi kas sebenarnya, cuma berpindah ini aja, berpindah bentuk aja. Kemudian selanjutnya adalah nih yang arus ekonomi lainnya, yang tadi disinggung itu disusun dari tabel 4 holding gain or losses, kemudian tabel 5 other change. Sebenarnya kurang lebih sama. Kalau
Ini terkait aset ya, ada pengurangan atau penambahan nilai aset yang sifatnya tidak rutin. Sifatnya tidak rutin. Jadi kalau yang di tabel 4 itu dia itu biasanya yang berhubungan asetnya itu nilainya tidak berhubungan dengan fisik asetnya seperti misal mata uang itu kan tidak berhubungan dengan kertasnya kan ya. Nah, jadi ketika ada holding ada selisih kurs mata uang itu kalau naik berarti gain atau losses akan masuk ke tabel 4 ini. Kemudian kalau tabel 5 ini berhubungan dengan fisik-fisik aset. Misal ada yang karena tidak rutin kalau yang penyusutan atau amortisasi rutin kan dia masuk expense biasa seperti yang di laporan keuangan pada umumnya. Kalau tidak rutin seperti kalau misal ada bencana alam atau misal ada revaluasi itu revaluasi aset tetap masuknya itu di tabel 5. Dan juga ini tabel 4 dan tabel 5 ini dikombinasikan menjadi tabel 9. Total other economic flows in assets and liabilities. Dan tabel 9 ini bisa dibilang bentuk lain dari inilah statement of other economic flows atau laporan arus ekonomi lainnya. Laporan arus ekonomi lainnya. Ini. Oh, soal. Ini kurang lebih peta yang lebih umum terkait mapping laporan keuangan ke tabel dan ke laporan GFS. Ini kalau kita lihat ini kan di ekonomi lainnya ini di mapping dari LO. Jadi LO. Jadi misal pendapatan tertentu tadi ada yang dikecualikan dari laporan operasional GFS dan ada yang dimasukkannya ke laporan arus ekonomi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah masih ada juga. Tabel 6 ini adalah balance sheet atau neraca GFS kalau di kita nyebutnya. Nah, ini menjadi nama laporannya itu adalah stock of assets and liabilities atau neraca statistik. Neraca statistik. Kurang lebih bentuknya sebenarnya ini yang masih justru yang banyak perbedaan di sini. Kalau kita lihat sekilas saja, misal kalau di neraca biasa itu kan formatnya adalah kalau orang sering bilangnya 1 sama dengan 2 tambah 3 ya. 1 aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kalau di neraca statistik ini rumusnya justru adalah 3 sama dengan 1 kurangi 2, yaitu ekuitas atau kekayaan netonya justru yang paling atas. Ekuitas, kekayaan neto yang paling atas, kemudian bawahnya adalah aset, kemudian dikurangi kewajiban. Secara garis besar susunannya. Dan kemudian juga dari sisi sub klasifikasinya, kalau di neraca pada umumnya itu kan menggunakan likuiditas ya. Jadi aset lancar, kemudian yang bawahnya aset-aset jangka panjang gitu. Kalau di GFS ini dibedakannya menjadi jenis aset dia itu aset keuangan atau non keuangan dia. Seperti itu. Itu kalau yang di sisi asetnya. Kalau di sisi kewajiban, dia pemisahannya yang didahulukan adalah pemisahan sumber kewajiban itu. Dia itu utangnya dari dalam negeri atau dari luar negeri. Kalau di tingkat wilayah kan berarti utangnya dalam negeri semua ya, domestik semua. Nah itu. Kurang lebih kalau yang ini panah-panah ini kan ya untuk tambahan aja lah. Kalau misal kayak persediaan itu kan, kalau misal di neraca biasa kan persediaan itu kan dimasukkan aset lancar. Sedangkan kalau di neraca statistik ini persediaan ini menjadi kelompok tersendiri. Jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah tabel 7 dan 8 ini sebenarnya bisa dibilang lampiran lah. Lampiran. Kalau tabel 7 ini outlay by function ini jadi LRA per fungsi ya. Kalau di laporan pusat ya LRA per fungsi. Jadi ini belanja-belanja. Ketika ada belanja di level pemerintah ini kita lihat fungsinya ada fungsi apa aja gitu. Cuman sampai sekarang ini masih belum disusun, mungkin masih diformulakan ya untuk jadi yang di fungsi yang ada di
kita di Indonesia dengan yang ada di standar GFS itu mapping-nya seperti apa, mungkin masih masih proses. Cuman kemarin ditanya sih sebenarnya ini, eee, masih masih dalam pengembangan lah kasarannya. Kemudian yang tabel 8 ini transaction in financial asset and liabilities by sektor. Jadi kata kuncinya adalah sektor ini. Kata kuncinya adalah sektor. Jadi yang tabel 8 ini menjabarkan kita itu transaksi pendapatan atau belanjanya itu dengan siapa aja sih. Tadi kan kalau di aset tadi kan ada pemisahan ya, kewajiban dalam negeri, kewajiban luar negeri. Nah itu pendetailannya ada di tabel 8 ini. Jadi misal kita bertransaksi dengan siapa? Apakah dengan kalau dari yang paling bawah sendiri, apakah dari sama-sama instansi pemerintah atau dari luar instansi pemerintah? Kalau lebih luas lagi, apakah dia lembaga keuangan atau lembaga non keuangan? Kemudian kalau lembaga keuangan didetailkan lagi apakah dia perbankan atau non perbankan? Kemudian yang paling atas adalah tadi yang luar negeri, dalam negeri tadi. Eee, udah barangkali itu aja untuk pengenalan, dan tabel 9 kan tadi udah ya, tabel 9 itu kombinasi dari tabel 4 dan tabel 5. Jadi kalau misal Bapak Ibu misalnya iseng-iseng ngecek di yang GFS pusat, itu kita bisa paling enak kalau saya itu lihat dari tabel tabel GFS-nya sih, karena tabel GFS ini lebih lengkap karena dia format tabel itu kan beda dengan Flash ya. Kalau Flash itu dia cuma menyajikan nilai konsolidasi akhir. Kalau format tabel ini dia menyajikan mulai dari, kalau yang dari paling kiri itu dari sisi pemerintah pusat, kemudian Pemdanya pun dipisah lagi. Dia itu Pemda, apakah Pemda provinsi atau Pemda kabupaten kota. Jadi kalau ada gambaran terkait GFS tabel 9 GFS tabel ini, baca GFS menurut saya lebih enak lah. Ya udah. Jadi sekian.